balik lagi sama Fai. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika mau belajar sesuatu adalah belajar teorinya dulu nih. Maka di video ini saya akan menjelaskan salah satu teori desain grafis, yaitu simetri. Mungkin kamu udah sering dengar ya istilah simetri dan asimetri. Tapi nggak semua orang benar-benar paham sih artinya. Jadi apa sih simetri itu? Bayangin ya, kalau ada sumbu vertikal dan horizontal yang membagi suatu bidang. Simetri terjadi ketika beberapa elemen diatur secara sama atau rata di kedua sisi sumbu. Simetri menciptakan keseimbangan, dan keseimbangan menciptakan harmoni, keteraturan, dan tampilan yang indah. Mungkin indah itu subjektif ya. Apa yang menurut kamu indah, belum tentu indah juga di mata orang lain. Tapi menurut teori Gestalt, manusia punya kecenderungan untuk menganggap sesuatu yang simetris sebagai sesuatu yang indah. Karena otak kita secara alami akan melihat hal-hal yang simetris sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi, desain menggunakan prinsip simetri akan terlihat komplit dan masuk akal di mata audiens. Simetri cocok digunakan ketika kamu ingin menampilkan kesan serius dan terpercaya dalam desainmu. Misalnya, ketika kamu mendesain logo untuk perusahaan yang bekerja di bidang teknologi atau finansial. Kedua, ketika kamu ingin desainmu lebih mudah diingat dan juga dikenali. Karena otak manusia lebih mudah mengingat sesuatu yang simetris, biasanya berguna banget nih buat desain logo. Contohnya, logo McDonald's. Selain karena warnanya yang catchy, simetri yang digunakan pada desain logonya membuat logo M tersebut sangat mudah diingat. Lalu bisa juga ketika kamu ingin meningkatkan struktur dan keteraturan dalam desain kamu. Misalnya saat kamu mendesain sesuatu yang poin informasinya banyak dan perlu disederhanakan, seperti desain homepage website berikut ini. Kekurangan dari desain yang simetris adalah rawan untuk terlihat membosankan dan kaku. Makanya sebenarnya desain tidak harus 100% identikal kok untuk disebut simetris, asal ketika dilihat secara keseluruhan desainnya terlihat seimbang. Hal ini disebut juga sebagai symmetrical balance. Contohnya adalah layout yang digunakan pada desain website ini. Kita bisa bilang secara keseluruhan desainnya simetris, padahal elemen-elemen di sisi kiri dan di sisi kanan tidak 100% sama. Desainnya jadi kelihatan dinamis kan? Selain itu, kamu juga bisa memberi aksen pemecah keteraturan, sehingga desainnya menjadi eye-catching. Ada beberapa macam jenis simetri. Yang pertama, reflection simetri. Ini adalah jenis simetri yang paling dikenal oleh semua orang, sering juga disebut sebagai mirror effect. Reflectional simetri tercipta ketika elemen desain di satu sisi direfleksikan ke sisi lain melalui sebuah sumbu. Sumbunya bisa berorientasi horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Contohnya pada logo-logo ini. Yang kedua yaitu rotational symmetry atau radial symmetry. Rotational symmetry tercipta jika semua elemen berotasi pada satu sumbu utama. Rotational symmetry bisa tercipta pada sudut atau frekuensi apapun selama masih ada pusat rotasi dan setiap elemennya berjarak sama. Contoh rotational symmetry bisa kita temukan pada bentuk-bentuk yang berbentuk bulat. Lalu selanjutnya adalah translational symmetry. Translational symmetry terjadi ketika sebuah elemen diulang terus-menerus di lokasi berbeda dengan sebuah arah yang sama. Contohnya ada pada pattern honeycomb ini. Bisa kamu lihat bahwa pengulangan yang terjadi adalah translational symmetry. Suatu desain disebut asimetris jika elemen-elemen di kedua sumbu disusun secara berbeda. Ketika menciptakan sesuatu yang asimetris, kamu bebas untuk memposisikan elemen-elemen itu di mana saja. Jadi, desain asimetris itu lebih intuitif. Untuk desainer baru mungkin butuh waktu lama untuk mengotak-atik desain kamu sampai menemukan desain yang seimbang meskipun asimetris. Asimetri cocok digunakan ketika kamu ingin mendesain sesuatu yang terkesan dinamis. Misalnya logo brand olahraga seperti Nike dan Gatorade. Tapi desain yang asimetris pun tetap bisa kelihatan seimbang. Biasanya disebut asymmetrical balance. Makanya penting bagi desainer untuk mempertimbangkan visual weight dari tiap elemen desain. Visual weight adalah seberapa kuatnya sebuah elemen desain menarik mata orang yang melihatnya. Semakin kuat daya tariknya, semakin besarlah visual weight dari elemen tersebut. Visual weight bergantung pada ukuran, warna, maupun bentuk dari objeknya. Sekarang kita lihat contoh desain homepage dari website The Alan Turing Institute ini. Meskipun konten di sebelah kiri lebih besar ukurannya, desain akan terlihat balance karena ada elemen yang kontras di sisi kanan.
Lukisan legendaris Starry Night buatan Van Gogh juga merupakan salah satu contoh komposisi yang asimetris, tetapi tetap seimbang. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang simetri dan asimetri. Selanjutnya kita belajar tentang teori skala.